Masyarakat Indonesia tengah diguncang oleh demam Labubu. Kehadiran boneka Labubu menjadi tren di kalangan masyarakat Indonesia setelah dikenakan oleh aktris cantik asal Korea, Lisa Blackpink. Diketahui, Labubu adalah boneka berbentuk peri berbulu dengan ciri khas telinga dan gigi yang runcing. Viralnya boneka yang dianggap lucu dan menggemaskan itu juga membuat sederet selebriti seperti Ria Ricis, Ayu Dewi, dan yang terakhir Tia Aryestia yang ikut berburu boneka tersebut. Tak tanggung-tanggung, Tia bahkan langsung membeli 2 boneka sekaligus melalui via jasa penitipan. Meski membeli Labubu seukuran gantungan tas, namun harganya yang cukup mahal sukses membuat suami Tia syok dengan boneka kecil seharga 600.000 itu. Apa ini namanya? Ini Labubu ya. Jujur kemarin itu tiba-tiba aku tuh dapat DM dari teman aku. Dia ke Bangkok gitu. Katanya mau ini nggak, mau beli Labubu nggak? Terus aku tanya, Labubu itu apa? Terus habis itu dia bilang, kamu nggak tahu Labubu? Gitu. Kalian tuh semuanya tahu ya si Labubu ini. Aku jujur asli aku nggak tahu ini apa. Dia bilang tapi nanti ini blind box ya. Jadi kayak kita nggak tahu isinya apa gitu. Udah nggak apa-apa dulu gitu. Terus akhirnya sampai deh 2 ini. Sekarang waktunya unboxing Labubu A2. Aku beli gantungan kunci sayang. Gantungan kunci, gantungan tas. Jadi robek. Ah, kenapa? Bisa disimpan. Oh gitu. Bukan ya? Yang sini ya? Iya. Gantungan kunci ibu kos. Ya udah punya nih. Belum, orang aku nggak punya beginian. Gemes, yang gemes. Mukanya lah, Gemes tuh gini. kayak jelek. Yang lucu ah. Kayaknya matanya sipit kayak aku. Namanya Sisi. Oh, Sisi. Terus ini ada apa lagi? Dapat ini. Tuh. Aku pesan lagi boleh ya? Berapa harganya? Aku pesan lagi semua seriesnya aja ya. Ini aku buat ini. 10. Cara buat di mobil. Boleh, beli 10. Hilang, ini kan kunci kecil banget. Nah, kalau gini bakal hilang. Kelihatan mana gitu loh. Dikantongin ya. Ini. Nah, yang Oh, penting iya. lah, penting apa krem sama krem gitu loh. Yang satu lagi. Oh, Gemas. Gemas. Tada! Menurut kalian lucuan yang mana? 500.000 ini harga itu. Mahal banget, gak usah lah. Gak usah. Ini dikasih sama, ini aku suka banget sama Buttercup. Ini apa ya? Iya Buttercup deh. Aku lagi nyari ini banget terus dikasih sama sahabatku ya. Iya betul. Nah tapi aku nggak semuanya itu, aku cuma suka emang ini doang. Pas banget dia lagi ngobrol, dia nyantolin di tempatku loh, apaan nih gitu. Kita kalau ngantri ada aja bisa dapet gitu. Nah hari ini kita dapet yang rattle nih, macem-macem. Nah ini yang lagi happening banget sekarang. Jadi kalau dapet wah beruntung sekali gitu. Awalnya sih biasa aja, cuman lama-lama kayak lucu ya. Karena kan bisa dipakein baju juga. Kalau yang back charm itu bisa dipakein baju. Terus figurinnya banyak macam-macam gitu sih. Terhitung sejak boneka ini viral, hingga kemarin, mall satu-satunya yang menjual Labubu yang berada di Jakarta Selatan itu juga masih tampak dibanjiri pembeli. Nampak sejumlah orang dewasa sedang antri di depan toko Pop Mart. Orang-orang ini rupanya sedang bersiap untuk membeli boneka Labubu di toko tersebut. Menjadi viral dalam waktu singkat dan menuai berbagai reaksi, lantas seperti apa pandangan pakar sosial melihat fenomena ini?
masyarakat kita itu saya dapat katakan latah ya. Ketika ada suatu hal ya, kemudian orang berlomba untuk mengagumi sesuatu. Tapi ini tidak terlepas dari promosi yang begitu baik dilakukan tentu dari pemilik Labubu ya, dengan menggunakan orang-orang yang sangat populer ya, hingga masyarakat kita itu terhipnotis ya. Jadi faktor promosi ini mempengaruhi sekali gitu ya, mempengaruhi sekali di dalam mendorong masyarakat kita untuk terbawa kepada hal yang sesungguhnya kalau pikir ya itu kan boneka ya biasa aja, tapi itu karena mempengaruhi masyarakat kita akibat promosi, maka akhirnya semua masuk ke situ. Dan ketika sudah terpengaruh, maka orang nggak lagi mempersoalkan mahal tidaknya. Jadi sampai itu boneka Labubu itu mahal sekali di Jakarta, di Indonesia gitu. Dan ternyata yang berantri untuk membelinya itu luar biasa banyak, sampai melalui orang dalam lah gitu dititip untuk apa. Ini fenomena sosial akibat pengaruh media yang sangat pintar menggunakan orang-orang populer untuk mempromosikan boneka tersebut. Nah, dampaknya itu sendiri ya kita saksikan, orang berbondong-bondong datang ke situ seolah-olah ini hal yang luar biasa gitu. Padahal sebenarnya hal yang biasa saja. Jadi nampaknya dalam dunia sekarang ini kesuksesan suatu produk itu sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan kita mempromosikan produk kita. Boneka Labubu ini itu hebatnya ya, hebatnya. Tentu karena itu dari luar negeri ya. Tapi sekarang ini kan borderless ya. Tidak ada lagi batas antara satu negara dengan negara lain. Jadi apa yang terjadi misalnya di Thailand, kemudian dengan mudah bisa mempengaruhi Indonesia. Dan harganya mahal karena itu berlaku hukum pasar. Manakala satu barang itu lebih banyak pembelinya dari barang tersebut, maka itu pasti harganya naik. Jadi termasuk TV ini ikut mempromosikan boneka Labubu itu. Saya pikir tidak akan lama. Pada suatu saat juga ada batasnya, muncul rasionalitas masyarakat. Jadi dia bilang ngapain mau beli itu? Ya sudah cukup. Jadi pasti orang akan membeli hanya satu saja, tidak akan lebih dari itu gitu. Karena pada suatu saat muncul rasionalitas masyarakat. Kan masih banyak yang diperlukan untuk dibeli, mengapa harus dibeli itu? Tapi sekarang ini lagi heboh ya, lagi viral itu memang berlomba orang membelinya. Apalagi yang punya anak ya, yang punya anak kepingin anaknya itu mendapatkan ya boneka yang populer, yang viral, yang terkenal gitu. Jadi itu, tapi saya yakin itu tidak akan lama. Setelah itu akan menurun, kemudian menjadi normal, tidak seperti sekarang ini.